Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Melinda Putri Pratiwi dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan presentasikan mengenai perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Sebelum masuk pada inti presentasi, saya akan menjelaskan mengenai awal mula. Jadi, Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 hingga 1830 di Yogyakarta. Perlawanan Pangeran Diponegoro bermula ketika Belanda menanamkan patok-patok jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Namun dari insiden tersebut, Belanda juga telah melakukan serangkaian aksi yang dapat memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berlangsung setelah 5 tahun dengan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Dari penjelasan ini, selanjutnya kita akan masuki mengenai latar belakang dari Perang Diponegoro melawan Belanda ini. Kira-kira apa sih latar belakang? Simak berikut ini. Yang melatar belakangi Perang Diponegoro terhadap Belanda ini adalah yang pertama, rakyat dibulit berbagai bentuk pajak, semisal pajak hasil bumi dan lain-lain. Yang kedua, campur tangan pihak kolonial yang dapat membuat pergeseran adat budaya Nusantara. Yang ketiga, dominasi Belanda yang dapat membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Yang keempat, petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena dipergunakan Belanda untuk bekerja paksa atau menjadi tenaga kerja paksa. Yang kelima, Belanda menanamkan patok-patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tujuan memasangkan patok adalah untuk lintasan pembangunan dilakukan oleh pihak Belanda dengan maksud memudahkan Belanda dalam melakukan ruang gerak. Setelah dari latar belakang, kita akan membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh keduanya dalam melakukan perlawanan. Upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda adalah yang pertama, melakukan serangan ke Keraton Jogja dan mengisolasikan pasukan Belanda dan mencegah bantuan dari luar. Yang kedua, mengirimkan utusan kepada Bapak Bupati dan ulama agar siap melawan Belanda. Yang ketiga, memilih bangsawan yang dianggap sebagai lawan dan kawan. Yang keempat, membagi wilayah perang dan pertahanan. Selama Perang terjadi, Perang Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau penjemuan. Perang atrisi sendiri adalah strategi militer yang terdiri dari upaya peperangan digunakan untuk memenangkan peperangan dengan melumpuhkan lawan. Upaya Belanda dalam melakukan perlawanan Pangeran Diponegoro adalah melakukan strategi benteng stel-stel yang dapat melumpuhkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Benteng stel-stel adalah mendirikan benteng di setiap tempat yang dikuasainya. Antara benteng satu dan benteng lainnya dihubungkan dengan jalan untuk memudahkan komunikasi dan pergerakan pasukan. Taktik benteng sentral ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak Pangeran. Berikut adalah gambar mengenai benteng sel-sel Belanda. Setelah dari latar belakang, dari upaya-upaya, sekarang kita akan memasuki yaitu adalah pada dampak. Jadi, dampak dari peperangan Pangeran Diponegoro adalah yang pertama, menelan korban jiwa sebanyak 200.000 orang. Kedua, kekalahan Pangeran Diponegoro atas menegaskan kekuasaan Belanda terhadap Pulau Jawa. Ketiga, raja dan bupati tunduk kepada Belanda. Keempat, Belanda mendapatkan kekuasaan wilayah dari Yogyakarta dan Surakarta. Kelima, peperangan ini juga banyak menguras kas Belanda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!